melakukan perubahan untuk pendidikan. Perjuangan di atas kertas dan ujung pena, merubah peradaban lebih baik dan bermakna. Suwadi Suryaningrat, pahlawan pendidikan. Pemikirannya hebat dengan 3 semboyan. Ingat sosung tulodo, hikmat dia mangun kaso, tuturi handayani, filosofi yang mumpuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Jasri Irawan. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Aceh Timur yang bertugas di SMA Negeri 2 Birembayun, Kabupaten Aceh Timur. Kali ini saya akan menyelesaikan tugas demonstrasi konseptual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berdasarkan kebajikan-kebajikan. Nah, bersama dengan saya yaitu Bapak Saifuddin SPD, Kepala SMA Negeri 2 Birembayun, Kabupaten Aceh Timur, di mana kali ini saya akan mewawancarai beliau tentang pengambilan keputusan yang berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, baiklah kita mulai Pak wawancarai Pak. Sudah bisa Pak? Baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Pak telah meluangkan waktunya untuk saya bisa mewawancarai Bapak perihal tugas CGP saya terkait modul 3.1 tentang pengambilan keputusan. Nah, itu sudah pasti jelas berkaitan langsung dengan seorang sosok pemimpin Pak sebagai pengambil keputusan. Nah, jadi saya ada beberapa pertanyaan sini Pak mau saya ajukan. Kita mulai langsung Pak ya. Baik, terima kasih Pak. Gini Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Ada beberapa cara dia menyikapi masalah tersebut. Yang pertama, konflik antara nilai dan prinsip moral. Yang kedua, pilihan yang berdampak pada pilihan. Yang ketiga, ketidakjelasan. Yang keempat, adanya tekanan sosial. Nah, di antara prinsip tersebut, konflik antara nilai dan prinsip moral itu seringnya terjadi dilema. Dihadapkan antara nilai yang mana yang paling penting. Nah, sedangkan pilihan yang berdampak itu, jika keputusan yang diambil harus memiliki konsekuensi terhadap orang lain dan kelompok, itu bisa terjadi dilema. Nah, yang ketiga itu ketidakjelasan. Ketika ada solusi yang jelas setiap pilihan, tampak memiliki aspek yang salah, benar atau salah dari segi moral. Nah, yang terakhir, adanya tekanan sosial budaya. Bujukan moral seringkali muncul ketika ada tekanan dari atasan kah atau dari sekeliling kita. Baiklah, berarti bujukan moral itu juga ada dorongan dari atasan lah, ataupun dari lingkungan lah. Lingkungan. Baik Pak, dapat saya pahami. Selanjutnya Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan Pak di sekolah kita ini Pak? Terutama untuk kasus-kasus yang ada dua-dua kepentingan Pak, benar lawan benar gitu Pak. Jadi kan itu berarti kan dilematika tuh Pak. Nah, bagaimana tuh Pak cara mengambilnya? Saya akan mempertimbangkan berbagai sudut pandang Pak Jasri. Kadang yang kita nilai itu tidak selamanya sesuai. Ada yang harus kita pikirkan prinsip-prinsip etika dan kepentingan jangka panjang. Tapi yang lebih utama itu adalah diskusi dengan pihak terkait. Nah, setelah kita diskusi, kita pasti akan mendapatkan mana yang pemikiran yang lebih luas untuk mendapatkan keputusan yang adil. Intinya, diskusi Pak Jasri. Diskusi Pak. Nah, jadi tidak ada yang kita rugikan. Berarti dia menitibatkan pada diskusi ya Pak? Diskusi kita hari ini. Karena kan sama-sama punya kepentingan ini. Sudut pandangnya kan berbeda kita. Nah, antara si A dengan si B, kita nggak tahu mana kepentingan. Jadi perlu kita pahami dulu Pak. Harus kita pahami dulu di mana dulu letak masalahnya. Lalu selanjutnya kita diskusikan. Diskusikanlah. Kalau gitu Pak, berarti langkah-langkah seperti apa Pak yang Bapak ambil misalnya Pak dalam mengambil keputusan? Langkah pertama kita mengumpulkan informasi lengkap tentang situasi. Baru kita analisis dan manfaat apa, opsinya seperti apa. Setelah kita berkolaborasi dengan tim dan yang pihak berkepentingan, maka mungkin kita akan mengambil suatu keputusan akhir.
Nah, jadi keputusan itu pun secara bersama-sama, tidak secara sepihak. Berarti tetap bersama Pak ya? Bersama Setelah ada informasi, dianalisis, kemudian kolaborasi untuk mengambil keputusan bersama dan tidak ada pihak yang dirugikan. Berarti Pak, hal-hal apa saja Pak yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan dari kasus-kasus sekolah kita nih Pak? Yang pertama transparansi Pak Jasri. Apapun masalahnya, itu yang paling pokok. Oke, keterbukaan Pak ya? Sangat. Karena keputusan bersama-sama itu sangat penting kita ambil. Bukan keputusan sepihak. Nah, jadi di situ kan ada etika kita selaku pimpinan, ada etika selaku bawahan. Nah, hari ini kita atasan wajib konsisten. Makanya transparansi itu wajib. Nah, berarti hal-hal yang efektif pertama transparansi Pak. transparansi, Kemudian kita harus konsisten. konsisten. Kalau begitu Pak, yang tantangan bagaimana Pak? Tantangan dalam pengambilan keputusan. Tantangan itu adalah yang paling berat, itu adalah belas kasihan. Masa moral kita Pak. Jadi ketika kita mau mengambil keputusan dengan belas kasihan, maka kita akan bermasalah Pak Jasri. Tekanan eksternal dari pihak luar mempengaruhi keputusan atasan, membuat keputusan yang tidak objektif. Berarti campur tangan Pak. Ya, Berarti belas kasihan dan campur tangan berarti tantangan terberat bagi Bapak Pak selama Ya, pengambilan keputusan. belas kasihan, campur tangan pihak terkait. Jadi membuat keputusan tidak objektif. Berarti Pak, selama ini apakah Bapak memiliki jadwal gitu Pak untuk menyelesaikan kasus dilematika ataupun langsung menyelesaikannya di tempat Pak? Ada kasus itu. Tergantung kasus Pak Jasri. Ada yang bisa kasus kita selesaikan di tempat. Namun ada juga kasus yang perlu, artinya karena kompleks masalahnya kita harus membuat jadwal. Jadi kita pikirkan solusi yang lebih matang sambil tetap berkomunikasi dengan pihak yang terlibat. Tadi kan Bapak sebutkan tadi ya Pak, kalau mengambil keputusan diskusi dan kolaborasi. Nah, berarti ada nggak seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah Bapak untuk membantu Bapak mengambil keputusan gitu Pak? Mentor banyak Pak Jasri, termasuk rekan-rekan saya juga mentor saya di sini hari ini. Karena disitulah tempat saya berkolaborasi. Jadi disitulah tempat kita berkolaborasi, ada perspektif yang berbeda. Di situ menimbulkan bermacam solusi yang lebih kompleks. Jadi selain kawan-kawan, kita juga dari organisasi juga diajarkan seperti itu dalam proses pengambilan keputusan. Jadi yang kita libatkan adalah rekan kita juga. Kita anggaplah mereka sebagai mentor kita juga untuk memperkaya narasi kita. Baik Pak, biasa sekali Pak. Berarti Pak, dari semua yang Bapak sampaikan ini, pembelajaran apa yang bisa Bapak petik nih dari pengalaman Bapak mengambil keputusan selama di dilematika ini? Integritas Pak Jasri. Integritas dan konsistensi dalam menerapkan prinsip etika. Selain itu kita berkomunikasi dan transparansi dengan semua pihak yang terlibat. Itu kunci untuk mencapai solusi secara maksimal dan adil. Berarti Pak, integritas, konsekuensi. Ya, Pak. Komunikasi dan Ya, terima kasih Pak. Ini pertanyaan sudah habis nih Pak. Cuma Ya. saya ada pertanyaan lain di luar ini Pak. Ya. Bisa tolong kasih semacam saran atau wejangan gitu cara mengambil keputusan Pak. Bapak kan selaku pimpinan saya dan pun orang tua saya, orang tua saya, maksudnya berikan wejangan pesan kepada saya untuk mengambil keputusan itu yang tepat itu seperti apa gitu Pak? Sebenarnya keputusan yang tepat itu panjang Pak Jasri. Hari ini yang kita lihat itu adalah masalah kita rumit. Jadi macam saya bilang tadi, kita transparansi dulu Pak Jasri. Masalahnya nih, apa yang kita hadapi. Nah, komunikasi jangan lupa. Sebelum kita komunikasi, kita jalani itu untuk mencari solusi terhadap permasalahan itu.
dengan juga melibatkan mereka yang bermasalah. Nah, dengan prinsip itu, walaupun masalah kita tidak selesai semua, tapi ada opsi untuk yang terbaik yang kita sampaikan dengan melibatkan mereka semua. Jadi nggak terlalu rumit sebenarnya kalau di permasalahan ini, kalau mau kita transparansi, komunikasi, konsistensi, dan punya integritas untuk menyelesaikan masalah itu. Baik, Pak, kan saya ingat, Pak. Berarti Pak Jajil kan menekankan berarti tentang pengambilan keputusan itu kolaborasi, tidak sendiri, Pak. Tapi ada juga Pak, pimpinan mengambil keputusan sendiri itu sifatnya bagaimana, Pak? Maksudnya apakah itu keputusan yang bijak, Pak? Saya tidak bisa bilang itu bijak atau tidak, Pak Jasri. Karena hari ini di satu pendidikan, kalau semua kebijakan harus diambil oleh kepala sekolah, saya rasa itu nggak bijaksana juga. Karena di sekolah ini adalah kita ada tim kerja. Nah, kita buat mereka seperti apa? Kita libatkan mereka untuk kepentingan sekolah, bukan kepentingan pribadi. Semua hal, pengambilan keputusan libatkan mereka semua. Dan kita pun transparansi ngomongnya apa adanya. Dan kita hidup ini tanpa ada tekanan sebenarnya. Lebih mudah begitu, Pak? Lebih mudah menjalani. Baik, Pak. Dialog kali ini dapat banyak pelajaran dari Bapak. Ya, terima kasih sebelumnya, Pak. Sama-sama, Pak Jasri. Telah meluangkan waktu juga menjawab pertanyaan-pertanyaan saya, juga pertanyaan yang di luar daripada tugas saya ini. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama. Baiklah, saya akhiri percakapan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Jasri Irawan. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Aceh Timur yang saat ini bertugas di SMA Negeri 2 Birembayan. Bersama dengan saya saat ini yaitu Bapak Ujang Hasan yang merupakan kepala sekolah dari SMK swasta Tunas Bangsa Aceh Timur yang telah saya mintai waktunya. Terima kasih, Pak, sebelumnya. Kali ini saya akan mewawancarai beliau dalam tugas demonstrasi konseptual saya pada modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan dengan nilai kebijakan universal. Nah, Pak Ujang Hasan, mohon mundur sebentar, ya, baik. Gini, Pak, saya kan mewawancarai sebagai tugas saya dalam demonstrasi konseptual kegiatan pendidikan guru penggerak. Ya. Jadi saya ini ada beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan pengambilan keputusan. Selaku Bapak sebagai pimpinan yang sudah pasti dihadapkan dengan pengambilan keputusan. Jadi saya ingin mencari Bapak. Saya izin, Pak? Ya, silakan. Ya. Begini, Pak. Pertama, selama ini bagaimana Bapak dalam menginvestigasi kasus-kasus yang dihadapi itu, apakah itu dilema etika ataupun rujukan moral? Tentunya kasus dilema etika ini kan kasus yang masalahnya itu benar sama benar, gitu kan? Benar sama benar. Sedangkan kasus rujukan moral ini kan antara benar sama salah itu. Jadi sangat mudah kita mengidentifikasinya. Kalau benar sama benar berarti tindakan apapun yang kita ambil ya benar tindakan itu gitu. Tapi kalau misalnya rujukan moral, tindakan yang kita ambil itu satu benar, yang satu pasti salah gitu. Salah tindakan itu walaupun kita benarkan juga dalam prakteknya gitu, Pak. Kalau begitu, Pak, jadi selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak nih, terutama kasus-kasus yang ada benar-benar kan? Ya. Kan kalau benar saja pasti kita ambil yang benar. Jadi kalau benar lawan benar, bagaimana cara Bapak itu mengambil keputusannya, Pak? Apakah yang kedua mengambil sama nilai kebajikan? Bagaimana pengambilannya? Tentunya saya sebagai pimpinan kan tidak bisa mengambil keputusan sendiri atau sepihak, gitu, Pak. Tentunya saya perlu berdiskusi dengan wakil kepala sekolah, berdiskusi dengan dewan guru saya,
berdiskusi dengan wali kelas, dan yang terakhir tentunya kita juga perlu berdiskusi dengan komite gitu terkait dengan berbagai macam kasus yang ada di sekolah ini Pak. Tentunya kita melibatkan mereka semua gitu. Setelah hasil dari diskusi dengan mereka ini semua, baru bisa saya ambil keputusan Pak. Keputusannya apakah itu keputusan D5 etikanya ataupun keputusan tentang kasus bujukan moral gitu, Pak. Dengan memperhatikan nilai-nilai kebajikan yang ada. Jadi dengan berkolaborasi Pak dengan berbagai pihak. Iya, berkolaborasi. Kalau gitu Pak, langkah-langkah atau prosedurnya itu seperti apa Pak yang Bapak lakukan untuk melibatkan berbagai pemangku kebijakan? Tentu prosedur tentunya Pak, prosedur yang biasa saya lakukan itu yang pertama itu adalah saya mengidentifikasi masalahnya dulu Pak. Mengidentifikasi masalahnya. Setelah diidentifikasikan nanti kita nampak itu masalahnya apakah dilema etika atau dia bujukan moral gitu kasusnya ini kan. Kemudian setelah saya identifikasi baru saya analisa. Saya analisa kira-kira ini kasusnya siapa saja yang akan kita libatkan nantinya gitu kan. Setelah itu baru kita setelah tahu kita siapa saja yang kita libatkan baru kita minta pendapat dari mereka. Nah, setelah kita mendapatkan pendapat dari mereka dari pihak-pihak yang mempunyai kepentingan di sini, baru kita ambil keputusan ataupun kita ambil bisa kita bilang tarik solusi lah atau kesimpulan. Kemudian selama ini hal-hal apa saja yang Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan Bapak mengenai kasus-kasus dilema etika? Hal yang efektif. Hal yang efektif dalam pengambilan keputusan itu tentunya saya berdasarkan hasil analisa terbaik Pak. Hasil analisa terbaik dari berbagai macam masalah yang ada gitu Pak. Tentunya saya menganalisanya terlebih dahulu. Kemudian setelah dianalisa baru kita lanjut ke tahap diskusi, dan hasil diskusi itulah baru kita ambil keputusannya. Kalau begitu, apakah Bapak memiliki waktu khusus atau waktu tertentu dalam penyelesaian kasus ini, ataukah Bapak langsung menyelesaikannya saat itu juga jika ada mempunyai kasus yang dilema etika? Dan kemudian prosedurnya seperti apa ya Pak? Misalnya, adanya Bapak tunda gitu atau ada mempunyai kasus, prosedurnya seperti apa misalnya jika ada? Tentunya setiap kasus cara tindakannya tentu berbeda, cara penyelesaiannya juga tentu berbeda-beda gitu Pak kan. Jadi kita sesuaikan saja dengan kasus yang ada. Ada kasus yang memang harus kita selesaikan saat itu juga karena mungkin tidak melibatkan pihak banyak, yang melibatkan adalah saya pribadi, maka bisa saya ambil keputusan saat itu juga. Ada kasus yang memang saya harus melibatkan beberapa pihak, misalnya guru, wakil, komite, gitu. Maka saya harus berdiskusi dulu dengan mereka. Gitu. Tentunya prosedur yang saya jalankan sama seperti yang sudah saya sebutkan di belakang tadi Pak, gitu kan. Yang pertama saya mengidentifikasi masalahnya, yang kedua nanti baru saya menganalisanya, yang ketiga baru saya minta pendapat, dan yang terakhir saya memutuskan atau mengambil solusinya gitu Pak, prosedurnya. Baik Pak, berarti seperti itu langkah pemutusan Pak. Kemudian hal-hal apa saja Pak menjadi tantangan bagi Bapak untuk mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tentu dalam penyelesaian suatu masalah itu Pak, banyak faktor ya yang mempengaruhi atau yang menantang bagi kita gitu. Yang pertama itu adalah faktor internal Pak, tentunya diri kita sendiri dalam mengambil keputusan itu merupakan sebuah tantangan, apalagi sama-sama benar gitu kan, sama-sama benar. Bahkan benar salah aja itu masih merupakan sebuah tantangan bagi kita, apalagi dikala di saat diskusi kan banyak pendapat yang timbul. Tentu kita harus meminimalisir istilahnya ketimpangan gitu, minimalisir kecondongan pendapat gitu. Jadi kita harus benar-benar melakukannya dengan baik gitu Pak. Tantangannya yang pertama itu internal diri sendiri, yang kedua itu eksternal Pak, tantangan eksternal, bisa juga guru,
dari wakil kepala sekolah kita, wali kelas, komite. Tentunya mereka tidak semuanya seide dengan kita dalam menghadapi permasalahan itu. Dan itu juga merupakan tantangan bagaimana bisa menyatukan pendapat tadi. Tadi kan Bapak telah menyebutkan tadi ada beberapa pihak yang membantu Bapak dalam menyelesaikan permasalahan Bapak ada identitas kasus dilema etika. Nah, ini adakah seseorang atau faktor-faktor yang mungkin sama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam menyelesaikan kasus-kasus di dalam mengambil keputusan, apakah itu panutan ataupun apa? Tentu faktor yang mempermudah itu yang pertama adalah keterbukaan, Pak ya. Keterbukaan terhadap kasus-kasus yang kita hadapi, begitu. Terbuka kita terhadap wakil kita, terhadap guru, terhadap wali kelas, terhadap komite, orang tua wali. Keterbukaan intinya kepada seluruh warga sekolah, kita terbuka terhadap permasalahan ini. Tentunya ini bisa menjadi panutan kita gitu untuk melakukan keterbukaan informasi. Gitu. Tapi sudah cukup Bapak yang sampaikan. Jadi dari semua yang telah Bapak sampaikan ini, pembelajaran apa yang bisa Bapak petik atau dari pengalaman itu yang bisa mengambil keputusan dalam etika? Pengalaman yang bisa kita petik itu yang pertama adalah jangan lupakan kolaborasi, Pak. Jangan lupakan kolaborasi karena masalah itu tidak mungkin bisa kita selesaikan dengan sendirinya, Pak. Jadi kita perlu berkolaborasi dengan berbagai pihak, dengan seluruh warga sekolah. Kemudian setiap masalah itu harus benar-benar kita analisa secara detail, Pak. Kita pertimbangkan dengan matang, dengan baik, dengan memperhatikan nilai-nilai kebajikan yang ada, pokoknya dari seluruh aspek itu harus benar-benar kita pertimbangkan. Setelah itu baru kita tarik keputusan ataupun solusi dari masalah tersebut. Itu dia pengalaman yang menurut saya. Betul. Tapi Bapak menekankan kolaborasi, Pak. Ya. Jadi Pak, seperti pertanyaan saya sudah habis nih Pak wawancara kali ini. Terima kasih atas sharing-sharingnya Pak. Ini sebuah sungguh sharing yang sangat baik juga untuk bisa menjadi memperdalam pemahaman saya terhadap pengambilan keputusan. Yaitu yang bisa saya ambil, yaitu saja yang mau pesan ini kita jangan lupa berkolaborasi. Terima kasih banyak Pak atas bantuan dan waktu yang diberikan. Ya, sama-sama Pak Desai. Saya pamit dulu. Baiklah, sekian wawancara saya dengan Bapak Hasan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak guru hebat, ayo teruslah bersemangat untuk belajar sepanjang hayat. Respect, salam hormat, guru hebat. Tergerak, bergerak, ini saatnya. Tergerak, bergerak, ayo semua. Tergerak, bergerak, ini saatnya. Tergerak, bergerak, guru semua. Tergerak, bergerak, calon guru penggerak. Lanjutkan perjuangan Ki Hajar Dewantara. Guru bergerak di seluruh Nusantara. Lakukan perubahan dengan aksi yang nyata. Di depan beri teladan, majukan pendidikan. Di tengah beri semangat selaras dengan kodrat. Di belakang